Oke, baik teman-teman, sambil menunggu peserta yang lain untuk bergabung, kita akan segera memulai posonan manuskrip seri 4 ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Mas Agus Iswanto, yang akan menemani kita dalam posonan manuskrip seri keempat dalam 60 menit ke depan. Kemudian yang kami hormati pula kepada seluruh peserta posonan manuskrip. Alhamdulillah masih setia untuk menyimak, bergabung ya sampai saat ini. Semoga bisa terus menyimak dan berdiskusi hingga akhir sesi nanti. Kita total ada 8 seri, ini baru seri keempat, artinya masih ada 4 seri lagi setelah ini. Kemudian yang kami hormati pula seluruh kru LFC, ini juga ada Mas Sufar ya, ketua LFC, juga kawan-kawan yang lain ya, dari tim pengurus atau teman-teman senior LFC yang juga setia menyimak ya. Pada posonan manuskrip kali ini kita akan mendiskusikan, membahas atau berjudul ya, posonan manuskrip kali ini berjudul Dari Kitab Hingga Bumbu Masak Pernak-Pernik Manuskrip Pesantren Komarudin Gresik, yang akan dibawakan, presentasikan oleh Mas Agus Iswanto, ya, peneliti Pusat Riset Manuskrip, Literatur dan Tradisi Lisan BRIN, ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Namun sebelum kita memulai, izinkan saya selaku moderator membacakan CV singkat Mas Agus ya. Tentu tidak saya bacakan semuanya, izin Mas Agus. Ya. Mas Agus ini sekarang berprofesi sebagai peneliti ahli media di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ya. Unit kerja Pusat Riset Manuskrip, Literatur dan Tradisi Lisan, Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra. Saat ini Mas Agus sedang menempuh S3 di UIN Syarif Hidayatullah di bidang studi filologi Indonesia dan kajian Islam. Ya. Ada banyak riset ya, yang berkaitan filologi dan pernaskahan yang sudah dilakukan oleh Mas Agus ya. Teman-teman nanti bisa berkunjung langsung di Google Scholar-nya, nanti bisa kami share di grup ya. Beliau juga sudah banyak terlibat dalam proyek-proyek penelitian ya, terutama yang berkaitan dengan pernaskahan manuskrip, termasuk yang akan kita diskusikan hari ini. Ini proyek digitalisasi manuskrip di EAP The British Library tahun 2023 ya Mas Agus ya. Judulnya Islamic Manuscript and Intellectual Tradition in Pondok Pesantren Komarudin. Jadi kita nanti ke depan akan membahas soal hasil proyek digitalisasi Mas Agus yang dilakukan di Pesantren Komarudin Gresik. Ya, kurang lebih ada 100-an manuskrip. Ya. Kemudian Mas Agus juga pernah mendapatkan penghargaan berupa tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun 2022. Itu mungkin CV CV narasumber kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai ada rules ya, atau ada ketentuan yang ingin saya bacakan yang bisa disimak oleh para peserta ya. Mohon selama Zoom berlangsung, selama pemaparan berlangsung, para peserta dimohon untuk mematikan mic-nya agar diskusi tetap berjalan dengan kondusif. Kemudian juga kalau memungkinkan peserta diminta untuk mengaktifkan kameranya ya, agar diskusi bisa terlihat lebih
lebih apa namanya, lebih hidup gitu ya, gitu. Kemudian nanti di menjelang akhir sesi akan ada presensi webinar. Teman-teman nanti bisa mengisinya untuk keperluan absensi dan sertifikat. Dan di akhir sesi nanti akan ada foto bersama. Jadi tolong tetap stay di Zoom ini sampai sesi berakhir. Selanjutnya kepada Mas Agus, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Kurang lebih kita kasih waktu 30 menit, Mas. Monggo kepada Mas Agus, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Saya harus ini dulu ya, share screen dulu sekalian. Ada itu bahaya salah. Gimana? Bisa, Mas? Saya screen-nya. Saya bisa jaringannya. Udah kelihatan ya? Oke, lagi proses ini. Iya, jaringan di sini agak ini nih, error. Udah kelihatan, Mas Abror? Di saya belum ini, Mas, belum muncul. Lagi proses ini. Nah, sudah. Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Ya, saya perbesar dulu deh. Yang penting pas lulus kita udah kan bergunanya kan masih itu doang. Kalau sebelum lulus kan kita mau misalnya pengen lamar apa kan ya belum lulus. Kami mute dulu. Ya, kelihatan ya, besar Mas Ya, Abror? kelihatan, Mas. Kelihatan jelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu ya, moderator Mas Abror juga selaku aktivis Lingkar Filologi Ciputat dan teman-teman, dan Bapak Ibu peserta usulan manuskrip ya, ngaji webinar juga ya. Ini saya lihat ada beberapa teman dari kantor ini, Mas Abror, ada Bu Sastri malah kepala pusat risetnya menyimak mungkin sambil di jalan ini. Dan teman-teman yang lain, terima kasih Mas Abror ya yang mengajak saya diskusi soal khasanah manuskrip keislaman, terutama yang sedang saya kerjakan di Pondok Pesantren Komarudin Gresik. Nah, ini mungkin juga ada dari Zuriyah ya, dari Pondok Pesantren Komarudin Gresik yang hadir menyimak webinar kita pada sore hari ini. Sebetulnya nanti yang akan saya sampaikan banyak lebih umum ya, jadi lebih pada pemantik Bapak Ibu, teman-teman semua, kawan-kawan untuk lebih mendalami lagi dan potensi yang bisa dikembangkan dari diskusi ini ya selanjutnya begitu. Jadi ketika kami baca 204 manuskrip lebih yang juga dari digitalisasi program sebelumnya, itu sekitar mungkin 400-an, ada banyak isi dari manuskrip itu, maka kami ya macam-macam ya, tidak hanya kitab, sampai juga bumbu masak. Ini bumbu masak ini sebetulnya di proyek-proyek akhir kami temukan ya, coba kami
buat judul seperti ini, dari kitab hingga bumbu masak ya. Ya intinya ingin coba menyampaikan sebetulnya sih keragaman manuskrip khasanah manuskrip pesantren itu tidak melulu soal kitab ya, atau tidak melulu soal kitab kuning sebagaimana yang kita pahami selama ini, tapi juga banyak aspek lain yang bisa kita eksplorasi, yang bisa kita kaji lebih lanjut dalam konteks keilmuan lainnya, dalam konteks disiplin ilmu yang lainnya begitu. Itu kira-kira begitu. Nah, sebelum lanjut, nah ini saya coba tampilkan sedikit video singkat dari program kami ya, Mas Abror, sedikit ya, biar ada ya gambaran bagaimana proses kami apa namanya Endanger Archive program 1564 ini di pesantren Komarudin di Gresik. Mungkin suaranya nggak kedengaran ya. Kedengaran nggak suaranya, Mas? Iya, suara Mas Agus tadi kayaknya kurang kencang. Oke, Coba sebentar. cek lagi. Saya ulang lagi ya. Eh ya sebetulnya kalau suaranya sih nggak masalah, yang penting gambarnya aja nanti. Oke. Ini prosesnya. Ya, itu sedikit gambaran proses kami. Ada banyak yang terlibat, terutama tim inti. Ada Mas Ulil, Mas Fitru, Mbak Tifa, Mas Cak Habib, ya, dan Mas Hanafi. Nah, kalau apa namanya soal pesantren Komarudin Gresik ya, mungkin beberapa teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Ini mungkin sedikit dari atau beberapa atau salah satu dari pesantren yang tertua yang ada di Jawa atau di Jawa Timur ya, berdiri pada 1747 Masehi oleh Kiai Komarudin atau Mbah Komarudin. Ini sekarang letaknya di Dusun Sampurnan, Desa Bunga, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Pesantren ini di antara pesantren-pesantren di Jawa Timur, bahkan Indonesia mungkin ya kita bisa katakan, yang memiliki koleksi manuskrip terbesar. Ini mungkin kita bisa bandingkan sejauh ini ya, sejauh yang kita eksplorasi, beberapa di antaranya yang memiliki koleksi manuskrip yang mungkin agak ya terbesar lah di antaranya ya. Tidak hanya di Bunga Gresik ya, tidak hanya di Gresiknya, tetapi juga sampai ke Tuban, dan mungkin juga nanti kalau ada penemuan lain di wilayah yang lain itu akan sampai ke daerah yang lain yang punya relasi ya dengan pondok pesantren Komarudin ini, baik itu keluarga, guru murid dan seterusnya ya. Nah, sejak awal proyek digitalisasi kajian sampai sekarang itu setidaknya sudah ditemukan atau dilakukan digitalisasi sebanyak 402 manuskrip ya, milik keluarga besar ya ini Pondok Pesantren Komarudin Gresik. Jadi tidak hanya satu koleksi di satu rumah atau di satu pemilik, tapi kita katakan sebagai milik keluarga besar Pondok Pesantren Komarudin Gresik. Dan 400 ini bukan semuanya yang kami lakukan, tapi ini keseluruhan coba kami data dan jumlahnya 400 itu. Nah, ini kalau gambarannya, jadi proyek kami, program digitalisasi kami, kajian kami itu mulai dari titik ini ya, Sampurnan ini di Gresik, di Bunga ya, di Kabupaten Gresik, di Bunga ya. Lalu
ke sini, ke Rengel ya, ke Tuban yang masih memiliki hubungan zuriyah ya atau keluarga dengan Pondok Pesantren Komarudin Gresik. Jadi selama dari tahun 2023 sampai akhir 2024, mungkin sampai awal 2024 akhir 2024 ya, ini 2025 belum sana lagi ya, nanti mungkin setelah Lebaran kami mengeksplorasi dari sini ya, titik ini dari Sampurnan ini ke bunga ini. Nah, ini rinciannya. Pertama, sebetulnya sebelum digitalisasi yang dilakukan oleh Dreamsi, para keluarga ya, para zuriyah, santri-santri, alumni itu sudah mulai ada kesadaran untuk mengkaji manuskrip koleksi kiai-kiainya ya. Nah, waktu itu kemudian kami diundang ya, kemudian melakukan workshop. Lalu yang pertama masuk adalah program digitalisasi Dreamsi yang melakukan digitalisasi sebanyak 79 manuskrip. Ya, waktu itu juga bulan puasa kalau tidak saya ingat. Jadi misi digitalisasi awal itu juga bulan puasa. Kemudian setelah itu ada Nahdlatul Turos ya, dari Nahdlatul Ulama, ini mendigitalisasikan 120 manuskrip. Dan yang terakhir ini programnya kami ya dengan teman-teman, itu Endangered Archive Program dengan kode program 1564 dari The British Library yang mendigitalisasikan 203 manuskrip ya. Jadi sebanyak itu ya. Jadi tadi kalau Mas Abror menyebut 100 ya mungkin lebih dari itu. Kita yang kita data sekarang sampai 200-an ya, 203 ini. Nah, itu sedikit gambaran dari program kami ya. Nah, digitalisasi manuskrip Pondok Pesantren Komarudin ini sebetulnya bukan yang pertama, ya bukan yang pertama untuk konteks koleksi manuskrip pesantren. Ya kalau kita baca, mungkin teman-teman sudah ada yang membaca ini, itu Pak Amik ya, dosen UIN Sunan Ampel ya, semoga beliau diberi kesembuhan ya, ini sedang sakit, itu pernah melakukan digitalisasi dan hasil digitalisasinya itu menjadi disertasi ya, menarik sekali. Jadi hasil proyek dia dari The British Library ini kemudian menjadi disertasi yang berjudul Islamic Manuscript Culture in the Pondok Pesantren of East Java in the 19th and 20th century. Jadi dia mencoba mengeksplorasi manuskrip culture dari 3 pondok pesantren di Jawa Timur ya, di Lamongan, Ponorogo, Tuban. Nah, ini gapnya ketemu di sini. Kok kenapa Gresik dilewati? Nah, itu kira-kira. Atau kelewatan ya, atau mungkin belum ada informasi waktu itu sehingga tidak sampai terdata. Nah, digitalisasi ini yang kami lakukan sebetulnya juga melengkapi ya digitalisasi kajian-kajian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Pak Amik ini ya. Nanti mungkin juga ada temuan-temuan lain yang bisa melengkapi bagaimana sejarah keilmuan pesantren berdasarkan manuskrip atau bagaimana sih sebetulnya karakter budaya manuskrip dari pondok pesantren di Jawa ini ketika sudah kita temukan banyak data-datanya. Nah, itu. Nah, mulai masuk kepada koleksi ya, koleksi yang kami temui, yang kami kaji. Jadi nanti juga kami akan banyak mengambil hasil-hasil digitalisasi dari program-program sebelumnya ya, Dreamsi, kemudian Nahdlatul Turos ya. Jadi kalau kita petakan itu dari sisi genre ya atau jenis lah mungkin begitu. Jadi manuskrip atau naskah-naskah di Pondok Pesantren Komarudin ini bisa kita petakan menjadi 3 bagian besar ya. Yang pertama kita sebut kitab ya. Mungkin ya ini konteksnya adalah ya kitab kuning ya, kitab-kitab keilmuan pesantren ya. Kitab-kitab keilmuan Islam yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren ya. Ada nanti banyak yang kita sampaikan, tapi yang akan saya sampaikan sesuatu yang menurut kami penting dan unik dan bisa ditindaklanjuti ya. Itu yang sebetulnya
cukup banyak dari seluruh program digitalisasi yang dilakukan. Ini cukup banyak jenis kitab ini, baik yang tebal-tebal, yang tipis-tipis itu ya, baik di Gresik maupun di Tuban. Itu cukup banyak yang berjenis kitab ini. Kemudian yang kedua, genrenya catatan. Catatan ini cukup menarik. Ada yang soal sejarah pondok pesantren sendiri, pondok pesantren Komarudin sendiri, sejarah bunga, sejarah pendirinya, ya biografi singkat dari pendirinya atau dari kiai yang paling dikenal ya, misalkan Mbah Kiai Soleh Sani, ya itu juga ada catatannya, catatan biografi singkatnya. Ada juga catatan-catatan lain ya, semisal polemik antara waktu itu yang saya baca itu Nahdlatul Ulama dengan paham-paham yang baru berkembang pada awal-awal abad 20 ya di Saudi Arabia. Itu juga menarik ya. Jadi ada kritik terhadap paham Wahabi. Jadi ada satu catatan tentang kritik terhadap paham Wahabi, itu juga menarik. Nah, yang ketiga ini juga yang menarik juga adalah surat-surat. Ini surat-surat ini juga menarik ya. Ada surat yang datang dari Makkah dikirim ke Gresik, ada yang dari Gresik dikirim ke Mekah, ada yang ya lokal ya dari misalkan dari Surabaya ke Gresik atau dari Gresik ke Jakarta begitu. Yang isinya macam-macam, mulai dari undangan menghadiri nikah, pernikahan gitu ya, walimatul ya. Walimatul urus ya, pernikahan. Ada yang minta sumbangan gitu. Ada yang minta didoakan ya, ada yang nanti akan saya sampaikan, ada yang minta dikirimkan minyak misik. Nah, ini dari Mekah, ini juga menarik ya. Ini surat-surat ya. Jadi ada tiga genre di sini, ada kitab, ada catatan, ada surat ya. Itu yang kami petakan. Jadi dari sini kita juga bisa melihat sebetulnya, oh ternyata naskah-naskah pesantren itu tidak melulu kitab ya. Kalau kita mau mengkaji manuskrip culture dari pesantren itu tidak melulu kitab ya. Ada yang lain yang bisa digali dari perspektif misalkan sejarah atau antropologi. Nah, sekarang lebih spesifik ke kitab ya. Kitab ini kalau kita lihat dari sisi kepengarangan atau authorship-nya itu bisa kita bagi menjadi 3. Ya, nanti akan kami contohkan contoh-contohnya nih naskah-naskahnya. Yang pertama memang dia adalah kitab yang betul-betul dikarang ya, dianggit ya, digubah oleh kiai-kiai pesantren Komarudin. Nanti ada beberapa contohnya. Nah, yang kedua ini adalah komentar dari satu kitab yang sudah terkenal. Yang komentarnya itu diberikan oleh kiai pesantren Komarudin. Salah satu kiai lah, beberapa kiai dari pesantren Komarudin. Lalu ada juga yang paling banyak tentu adalah penyalin. Penyalin. Jadi dari kitab, dari jenis kitab ini ada 3 yang kita bisa petakan dari jenis-jenis kitab atau naskah kitab ya yang ada di pesantren Komarudin. Nah, mulai dari yang pertama, ini kitab yang digubah ya atau dianggit oleh Kiai Haji Soleh Sani. Ini kalau tidak salah pengasuh ketiga ya, mungkin nanti saya koreksi ya kalau ada Dzuriyah yang di sini dari Pondok Pesantren Komarudin. Ini naskahnya digitalnya ada di Dreamsea, ada di repositori Dreamsea. Silakan teman-teman Bapak Ibu cek. Ini sebetulnya sudah dibahas ya oleh Pak Oman ya tahun lalu di edisi Ngariksa Ramadan tahun lalu. Ini banyak ditampilkan, ditayangkan dan dibacakan semuanya. Jadi qosidahnya semuanya dibacakan. Jadi ini adalah puisi tentang puasa yang dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Soleh bin Muhammad Abu Ishaq Sampurnani atau Muhammad Soleh Sani, atau yang dikenal Mbah Kiai Soleh Sani, atau juga dikenal Kiai Nawawi, pengasuh keempat ternyata. Jadi beliau mengasuh pada antara 1862 sampai 1902 masih. Jadi manuskrip ini sendiri ya, kalau kita konversi 1300 ini ya, 1300
Hijriah kalau kita konversi menjadi 1885 Masehi. Ya ini bentuknya syair ya, puisi. Kalau teman-teman mau menyimak keterangan-keterangannya bisa ke channel Ngarik saya. Wah, promosi juga. Jadi kalau kita baca misalkan yang di sini ya, hadhihi qasidatun fis shaum, qasidatu fis shaum ya, li Muhammad bin Muhammad Abi Ishaq As-Sampurnani. Ini nunnya ya kurang, As-Sampurnani. Jadi ini semacam mengasosiasikan dengan kampung ya, dengan dusun ya, Sampurnan ya, Sampurnan. Nah ini qasidah saum itu li ya, jadi yang meyakinkan saya mengatakan ini karangannya beliau itu ada li-nya, itu milik ya, bukan dia bukan salinan atau bukan menyimpan, bukan hanya menyimpan tapi salinan. Ini biasa dipakai dalam judul-judul kitab dalam teks-teks Arab yang lainnya, itu biasanya untuk mengacu pada kepengarangan, pada authorship, itu biasanya li ya, li itu mengacu pada kepengarangan. Ya, jadi yang disalinnya di sini mungkin disalin ya, atau beliau menuliskan langsung dari jadi Kiai Soleh Sani ini menuliskan langsung pada 1300 ini ya, 1885 Masehi. Jadi pada waktu itu dia langsung menuliskan. Ya, oke. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi kitab yang digubah ya. Nah, contoh yang kedua ini juga sama. Jadi ada, kalau tidak salah itu qasidah li saum itu atau qasidah fi saum itu ada 3 atau 4 salinan sepanjang proyek digitalisasi yang dilakukan, mulai dari Dreamsea sampai EAP ini, sampai British Library. Itu sekitar ada 3 atau 4 salinannya. Ini yang salinan yang selanjutnya ini disalin pada 1355 ya. Di sana ya 1355 ya, min hijrah ya. Kalau kita konversi 1936, ini mungkin adalah salinan kemudian ya dari naskah yang sebelumnya. Nah, ini bahkan disebutkan dibacakan di madrasah Sa'adah. Jadi wal qiraatu bi madrasati Sa'adah. Jadi sampai sekarang ini juga menjadi kajian yang menarik. Mungkin kita bisa sebut juga sebagai satu living manuskrip ya. Teks ini, naskah ini masih dibacakan di madrasah-madrasah di Pondok Pesantren Komarudin, dan ini adalah salah satu buktinya. Ini setidaknya sejak tahun 1936 atau 1355 Hijriah ini qasidah fi saum ini dibaca di madrasah-madrasah. Oke, ini jadi ini salinan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah kitab juga yang digubah oleh Mbah Soleh Sani. Kiai Soleh Sani ini adalah qasidah lisibyan. Ya, ini akhlak ya, tauhid dan akhlak ya. Ini juga dalam bentuk puisi atau nazom. Kalau kita dikarang antara tahun 1862 sampai 1902. Nah, tapi di sini bahasanya adalah jama'a hadhil qasidah Muhammad bin Muhammad Abi Ishaq Ibn Abi Madyan As-Sampurnani. Nah, asosiasinya juga kadang-kadang menggunakan Sampurnani, kadang-kadang juga menggunakan Madiani. Jadi ada yang menyebut ya Sampurnan ya Madian juga gitu. Ada kampungnya. Jadi mungkin juga asal usul. Nah, ini nanti mungkin Zuriyah yang hadir bisa memberikan penjelasan lebih lanjut ya bagaimana nih Madian dan Sampurnan. Tapi dalam cerita-cerita yang kami simak itu ya biasa digunakan juga untuk mengacu pada Sampurnan itu. Nah itu jadi contoh kitab yang digubah ya yang kedua. Jadi ini kalau yang ini sebetulnya kalau dicetak ini sudah ya, dicetak terbatas untuk kalangan pesantren ini sudah ya. Jadi
ada cetakan sendiri ya, dicetak sendiri ya oleh kalangan pesantren terbatas dan biasanya juga dibacakan. Tapi dikaji setahu saya ini belum. Nah, ini menjadi peluang juga untuk kita kaji ya, tidak harus teksnya saja tapi mungkin juga sisi kepengarangannya ya, sisi apa namanya kaligrafinya dan seterusnya. Dan ini setahu saya ada 2 salinan yang ditemukan ya dari Qasidah Lisibyan. Kalau yang ini adalah naskah yang didigitalkan oleh Dreamsy ya dengan kode ini. Itu contoh yang kedua. Kemudian, nah ini contoh yang ketiga, tapi mungkin perlu kajian lebih lanjut ya, karena ada kata yang mungkin kita bisa tafsirkan lain di situ, tapi mungkin perlu kajian lebih lanjut. Nah ini kalau menurut cerita dan beberapa kajian yang sudah, ini adalah kitab yang juga digubah oleh Kiai Madian, itu ayah dari Kiai Soleh Sani ya. Nah, ini di bawah keterangannya. Jadi Kiai Madiani Abu Ishaq adalah ayah dari Kiai Soleh Sani Sampurnan. Ini Tibyanul Asror ya, ini tentang Tibyanul Asror fi qissati Yusuf lidzawil absor. Jadi tafsir kisah Yusuf di dalam Al-Qur'an. Ini yang ditemukan di Tuban, yang kita digitalisasi di Tuban ya. Salah satunya ini. Nah, kalau kita baca di bawah ini ya, di bawah ini ya. Ini kelihatan nggak ini? Kecil sekali. Tammahatul kitab al-musamma bitibyanil asrar. Wallahu a'lam bishawab. Wasohib. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi pembuka kita mendiskusikan lebih lanjut. Di sini bahasanya wasahibul kitab al-musamma Madiani. Ya kalau Madianinya kita bisa klarifikasi ke zuriyah ya, ke keluarga, tapi mungkin yang perlu kita diskusi dan yang perlu kita kaji lebih lanjut adalah wasahib ya. Kata-kata wasahibul kitab itu apakah bisa ditafsirkan sebagai pengarang atau penyalin atau pemilik. Nah, ini juga menjadi karena di beberapa naskah yang lain, beberapa manuskrip yang lain, wasohib ini cenderung maknanya pada pemilik. Ya, tapi pasti ini adalah setidaknya salinan ya, setidaknya salinan dari zuriyah dari keluarga besar kiai-kiai Pondok Pesantren Komarudin. Itu yang pasti begitu. Atau peninggalan lah setidaknya dari Pondok Pesantren. Nah, kitab ini juga sudah dicetak, teman-teman sekalian. Bahkan ada satu skripsi atau tesis yang sudah mengkaji ini, Tibyanul Asrar ya, di mana kalau tidak salah di Malang atau di Surabaya, UIN Sunan Ampel atau UIN Malang. Nah ini, jadi nanti perlu dikaji lagi. Selanjutnya, ini yang contoh kitab gubahan yang ketiga ya, tapi perlu didiskusikan lagi. Selanjutnya, nah ini yang menarik juga. Kitab yang dikomentari oleh Kiai Soleh Sani. Apa ya, mungkin Hasyiah ya. Ya, Hasyiah ya. Jadi ada catatan-catatan pinggirnya yang itu adalah komentar dari Kiai Soleh Sani terhadap kitabnya. Nah, ini ada yang sudah bisa baca ya, sudah kelihatan ya, ini kitab apa? Safina. Ya, sangat populer kitab ini. Safina. Jama' al-Fakir, al-Alim, al-Alama, al-Syekh. Ini kan kalau apa namanya, pengarangnya sudah kenal ya, Salim bin Sumair al-Hadrami. Pengarangnya, authorship-nya sudah ya populer lah. Tapi yang menarik di sini, nah ini ada keterangan di sini di bawah ini. Wahadil kitab as-sighar hiya allati ya katab tuha ya. Nah, ini mengingat nahwu sorofnya juga ini. Jadi Kiai Soleh Sani ini memberikan penjelasan keterangan bahwa dia tuh sebetulnya menyalin kitab Safina ini 3 kali ya. Tapi dalam keterangan zuriyah itu baru ditemukan 2 kali ya, sepanjang
proyek-proyek digitalisasi yang dilakukan ya. Ya. Nah, kalau kita lihat, kalau mungkin teman-teman nanti bisa bandingkan dengan kitab Safinah yang dicetak sekarang dan banyak beredar ya. Itu ada banyak perbedaan karena memang yang di dalam yang apa, kalau kita bandingkan dengan naskah ini atau cetakan yang dicetak terbatas oleh keluarga besar pesantren Komarudin. Nah, ini ada perbedaan, jadi ini saya tidak tahu nih yang memberikan tanda ini siapa, tapi kalau saya cek ini ya komentarnya Kiai Soleh Sani sendiri. Jadi ini yang sebetulnya tidak ada di dalam kitab Safinahnya yang beredar selama ini. Ini misalkan Syurutul Islam apa namanya Khomsatun dan seterusnya. Nah, ini ada keterangan lebih lanjut dari komentar lebih lanjut dari kitab Safinah ini. Ini kalau kita baca, kita bandingkan, ini ada perbedaan. Dalam taraf tertentu, ini kita bisa katakan sebagai satu kreativitas ya. Sebagai satu mencerminkan bagaimana apa namanya dialog keilmuan ya, dialog intelektual ya pada masa itu. Kiai Soleh Sani tidak hanya membaca, tapi dia memberikan komentar, tidak hanya menyalin, tapi dia memberikan komentar. Dan komentarnya itu ya apa namanya berdasarkan periwayatan yang dia hasil beliau mengaji dari kiainya ya di Madura kalau tidak salah. Jadi ini yang menarik juga dan mungkin perlu dikaji lebih lanjut dari sisi filologi ya, dari sisi sejarah intelektual ya. Mungkin dari sisi teksnya kurang begitu menarik ya, teks utamanya misalkan Safinah karena memang sudah banyak beredar, tapi dari sisi bagaimana kita mengkaji hasyiahnya ini, komentar-komentar ini dari sisi pola literasi pada masa itu, bagaimana dialog keilmuan terjadi pada masa itu ya, hubungan intelektual terjadi pada masa itu. Ya, itu menurut saya sesuatu yang menarik. Jadi ini kalau kita bandingkan yang ini ya, yang ada keterangan beliau menyalin 3 kali ini ada di hasil digital, naskah digitalnya yang dilakukan oleh teman-teman Nahdlatul Turos. Sedangkan yang ini ya, yang ada komentarnya, yang ada tulisan komentarnya ini ya, ini itu ada di koleksi digitalnya Dreamsea. Nah, kami juga menemukan yang IEP menemukan satu, tapi tanpa terlihat penjelasan apapun dari seperti ini ya. Dia hanya banyak catatan di pinggirnya saja. Kemudian yang menarik kalau kita lihat lagi yang naskah yang dari Dreamsea ini ada keterangan ini adalah ya di sini ya tahun ditulisnya ya 1282 atau 1866 Masehi. Ya ini ya masa hidupnya Mbah Soleh juga sebetulnya ya. Jadi kita katakan logis juga kalau beliau mengomentari apa namanya kitab Safinah ini. Tapi pertanyaannya lagi-lagi siapakah yang menyalin seterusnya sampai sekarang? Itu yang menarik juga ya. Jadi ada semacam skriptorium ya di situ ya yang perlu digali lebih lanjut, skriptorium pesantren. Dalam hal ini pesantren Komarudin yang menghubungkan antara pengarang, pemberi komentar dan penyalin. Ini yang menurut saya menarik untuk dikaji lebih lanjut begitu. Kemudian ini yang dikomentari ya. Jadi 2 tadi ya. Jadi kitab yang dikomentari. Nah, sekarang kitab yang disalin ya, kitab yang disalin. Jadi kan tadi ada kitab yang digubah ya, jadi memang dikarang oleh para kiai di Pondok Pesantren Komarudin. Kemudian ada kitab yang dikomentari adalah, atau kitab itu adalah sebetulnya adalah sebuah komentar dari kitab yang sudah dikenal sebelumnya, dan sekarang adalah kitab yang disalin. Nah, ini contohnya ada 2 ya, kita temukan yang ini nih di yang sebelah kanan ini adalah yang kita temukan di Tuban. Ini kitab Muharrar ya, Al-Musamma bil Muharrar. Jadi kitab Muharrar itu kitab fikih yang cukup terkenal pada masa itu, pada abad 18-19 ya.
Tapi sekarang tidak tahu nih abad 2021 sepertinya tidak lagi banyak dikaji di pesantren-pesantren ya. Tapi Al-Muharrar itu dulu itu menjadi kitab fikih yang menjadi rujukan atau banyak dipelajari di pesantren-pesantren. Nah, ini disalin ya. Nah, ini ya. Jadi yang saya katakan ini juga sahih bahasanya. Sahibul kitab. Madiani fi Biladil Gresik ya, fi Biladil Gresik. Jadi kalau kita artikan secara harfiah, pemilik kitab ini yang diberi judul Muharrar adalah Madian, Syekh Madian dari atau di kampung Gresik ya, atau di desa Gresik atau di negara Gresik atau di daerah Gresik. Fi Koryah Al Kamali. Nah, Kamali. Nah, ini juga perlu ya penelitian lebih lanjut ya, Kamali itu mana nih dan seterusnya. Ini 1241 Hijriah. Nah, disalin atau 1008 kok ada dua suara ya Mas Abror. 1825 Masehi. Disalin oleh Madiani, mungkin yang dimaksud adalah Abu Ishaq Madiani, ayah dari Kiai Saleh Sani. Ya, jadi ketika saya konfirmasi juga ini mungkin adalah salinan dari ayahnya Kiai Saleh Sani. Sudah pasti salinan karena Al-Muharrar sendiri sudah terkenal ya sebelumnya. Sudah banyak kajiannya. Nah, kemudian yang disalin selanjutnya, contoh kitab yang disalin selanjutnya adalah ini Alfiyah ya. Ini menarik juga ya. Ternyata ketika dikonversi cukup tua juga ini, tahunnya 1793 Masehi. Ini akhir abad 18 ya, 18 ya. Ya, akhir abad 18. Ya mungkin ini beberapa di antara yang agak paling tua dari naskah-naskah yang lain yang kami temukan ya. Karena 1700 yang lainnya itu sudah 1800 ya. Ini menarik juga dikaji nih. Jadi dan nama Yakub pun yang menjadi penyalinnya ini ya, Biadin ya, tamat biadi. Tamat biad itu kan tamat, ya ini juga kosakata yang sering dipakai untuk menunjukkan penyalinannya, atau si penyalin itu biad dengan tangan, yang disalin dengan tangan. Itu Yakub ya. Nah, ini nama Yakub sendiri pun saya juga perlu kajian lebih lanjut ini siapa. Tapi dia orang Sampurnan ya, karena ada apa namanya asosiasi ya, lakopnya kesampurnan ya, Sampurnan. Nah, itu jadi tidak hanya nama-nama yang sudah disebutkan, tidak hanya yang terkenal ya, yang sudah terkenal misalkan Kiai Madiani, tapi juga Kiai Yakub ini juga perlu informasi lebih lanjut ya. Itu. Jadi kitab yang disalin. Ini contoh kitab yang disalin. Jadi beruntungnya naskah-naskah atau manuskrip-manuskrip di Pondok Pesantren Komarudin itu beberapanya sangat jelas menuliskan baik kepengarangannya ya maupun penyalinannya. Itu yang mungkin bisa menjadi bahan kajian kita lebih lanjut untuk mengkaji skriptorium manuskrip ini atau skriptorium pesantren Komarudin ini. Itu masih ada waktu ya Mas Abror ya. Ini yang bumbu masak belum nih. Nah, ini kasih waktu 5 menit lagi mungkin. Oke, siap. Ini juga yang disalin. Ya, ini juga yang disalin. Disalin oleh Kiai Ismail. Ini Kiai Ismail ini pengasuh pengganti dari Kiai Soleh Sani. Ya, ini 1891. Ini kitab Aqaid di sini tertulisnya. Oke, singkat saja ya. Jadi silakanlah nanti teman-teman bisa mengkaji lebih lanjut. Intinya ada banyak hal yang bisa dikaji selanjutnya dari apa namanya naskah-naskah ini. Nah, sekarang masuk ke jenis yang kedua, catatan ya. Ini yang menarik juga. Jadi ada catatan tentang cerita Kiai Kanugrahan. Jadi kalau kita baca ini, iki ceritakan Kiai Kanugrahan. Ya, ini yang menceritakan Kiai Kanugrahan. Kiai Kanugrahan itu adalah Kiai Komarudin ya. Apa namanya? Jadi pendiri dari Pondok Pesantren Komarudin. Jadi di sini juga terjelas ada apa namanya? Ada keterangan iki cerita. Aduh.
iki cerita Kiai Kanugrahan saking Yai Muhammad Bashir saking Yai Kanugrahan. Jadi cerita ini, jadi dia menuliskan sanadnya ya. Jadi cerita ini dia tulis dari Kiai Bashir, ya Kiai Muhammad Bashir yang dapat langsung ceritanya dari Kiai Kanugrahan. Nah ini juga dari sisi historiografi lokal menarik ya. Bagaimana nih satu sejarah desa ditulis pada masa itu pada tahun 1800-an-nya. Ini menarik ya. Oke, nah ini juga nih. Hadhihi kisah Kiai Nugrahan. Huwa awaluman banas Tampurnan. Wa rajulun min ahli Bonang. Nah, ini juga menjelaskan bahwa Kiai Komarudin itu ada asal usulnya ke Bonang ya, ke Tuban. Nah, ini menarik nih. Oke. Ini catatan juga. Jadi ada catatan yang kalau di dalam bahasa Jawa itu ditulisnya penget ya atau pengingat ya, tambih ya mungkin dalam bahasa Arab itu. Jadi satu kitab, misalkan tadi kita temukan di kitab Tambihul Asrar ya, kitab tafsirnya Surah Yusuf, itu di halaman-halaman awalnya banyak sekali catatan-catatan tentang macam-macam ya. Ada yang menarik sebetulnya, ada ini penget udan awu ing wulan Jumadil awal. Ini pengingat telah terjadinya hujan abu. Nah, ini bagi teman-teman yang kajian sejarah bencana ini menarik ini. Bahkan tertulis tahunnya ya 1235. 1235. Kemudian ada juga penget selagi ono loro taun. Nah, ini bahwa pada tahun 1236 ya ada penyakit taun ya, mungkin semacam wabah ya kalau sekarang itu. Kemudian ada juga naskah yang silsilah. Ini silsilah Kiai Komarudin ya. Ini cepat saja nanti bisa diakses lah kalau sudah tayang di websitenya. Nah, ini yang menarik yang mendekati akhir-akhir ya. Jadi ada catatan juga, ini yang tadi saya sebut biografi singkat Kiai Muhammad Soleh Sani ya, bisa dibaca lah ya. Ini di koleksinya Kiai Ala. Kiai Ala itu adalah pengasuh sekarang ya, pengasuh Pondok Pesantren Komarudin yang sekarang. Jadi ada satu lemari tadi yang di foto itu adalah lemari tua yang ada di dalamnya Kiai Ala itu. Nah ini bumbu masak ya, ini kami temukan di Tuban. Nah ini bisa sambil sama-sama membaca ya, karena saya sendiri ada beberapa kata atau tulisan yang belum berhasil kita baca ya. Kalau yang pertama ini hadza alat memasak ikilah perabot masak kojo. Nah nanti ketahuan nih kira-kira kojo itu apa ya. Nanti mungkin teman-teman Bapak Ibu ada yang tahu kojo itu apa. Ini juga saya membaca dengan Mbak Tifa ya, tim kami juga. Terima kasih Mbak Tifa. Maka bumbune iku apa nih? Bla 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 manis jangan jahe kelebet iku den goreng disi kelawan bla 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 maka den maring iku lan terus apalagi seterusnya. Jadi dia menyebutkan ada banyak, ini ada digoreng ya, den goreng kelawan lenga kelentik ya, den tunu nuli den pipis bawang abang lan bawang putih iku den iris-iris ya, sawise den iris-iris nuli den goreng kelawan lenga kelentik ya. Lenga kelentik itu minyak ya, minyak goreng ya, kang bla 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 kelapa iya den prapat ya. Jadi uyah ya, kelapa uyah dan prapat. Jadi dicampur dengan gula apa namanya? Ketahuan nggak pernah masak nih.
gula garam ya, kelapa garam seperempat, kemudian digoreng ya, kemudian sampai kemudian ini dicampur lah kira-kira nuli dan leboaken kabeh bumbune. Kalau saya diskusi dengan Mbak Diva itu semacam tumis ya, tumis ya, atau jadi daging yang ditumis dengan bumbu-bumbu itu, atau juga mungkin sekarang itu tongseng ya barangkali ya, karena ada daging di situ, iwa ya. Ini menarik nih, jadi bisa menjadi satu kajian kuliner pesantren tersendiri ya. Apa namanya, bisa diteruskan gitu. Yang bawah itu apa nih, wedus ya. Ini ada gulai nanti yang selanjutnya ya, ada nih. Selanjutnya ini opor nih, ini opor Bapak Ibu. Jadi hadza ikilah bumbune masak opor. Jadi tadi itu apa disebutnya dalam teks itu kojo, tapi kalau di sini ini sekarang masak opor. Kemudian ada lagi masak apa nih? Mangut kalau tidak salah ya, ada masak mangut. Nah ini ikilah bumbune masak mangut bla 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 dan seterusnya ya. Ada lagi gulai tadi kalau tidak salah, bisa dibaca. Oke, jadi ada banyak keragaman di situ ya, ada banyak keragaman mulai dari kitab, kemudian catatan ya, ini catatan, ini menarik ini catatan, menurut saya catatan kita bisa baca lebih lanjut ya nanti. Tapi yang jelas ini ada kojo tadi, ada gulai, ada lagi mangut ya, ada lagi sate kalau tidak salah saya baca tadi ya, dan seterusnya. Ini bisa kita baca. Jadi nah ini yang belum kita konfirmasi nih, kenapa kok ini posisi lembarannya itu ada di sela-sela lembaran satu kitab yang membahas teks yang lain gitu. Jadi dalam satu bundle yang di dalam teks lain. Ini sesuatu yang menarik. Oke, ini juga surat. Ini surat tentang yang sebelah kanan ini minta penjelasan tentang satu pandangan dari seorang syekh ya, fi kitab Syekh Al-Minangkabau ya, iklam tahsilu ilmama fi fil babil awal fi kitab Syekh Al-Minangkabau. Jadi ada satu surat yang ditujukan untuk meminta klarifikasi atau penjelasan terhadap satu keterangan dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Minangkabau. Nah ini sebelum tahu nih Syekh Minangkabaunya siapa. Ini bisa kita gali nanti ya. Kemudian ada surat lagi yang lain ini ditulis ya ditujukan ke Mekah ya, ila hadrati walidai Syekh. Jadi di sini intinya yang tadi saya katakan, dia minta dikirimkan minyak misik ya, yahtaju qalilan minal miski wa za'faron ya. Jadi dia minta dikirimin minyak misik dan za'faron ya dari Mekah ya untuk dia pakai ya karena dia senang katanya. Oke, ini sudah terakhir. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, jadi berbicara tentang khasanah manuskrip pesantren Komarudin atau mungkin juga pesantren yang lainnya, jadi menurut saya ya setidaknya, jadi bisa kita bagi menjadi 3 hal. Ada yang bicara soal keilmuan, ya, jadi yang kitab itu kita akan bisa berbicara banyak hal, bicara soal substansi keilmuannya, perkembangan keilmuannya, ya epistemologi pesantrennya, bicara juga soal mungkin genealogi ya barangkali ya sedikit ya. Juga ada yang khusus soal genealogi. Jadi naskah-naskah pesantren itu bisa menyumbang pada rekonstruksi genealogi keilmuan, genealogi keluarga, ya genealogi kelembagaan dan seterusnya. Tapi juga yang juga menarik adalah naskah-naskah itu atau manuskrip-manuskrip itu berbicara tentang
everyday life ya. Jadi kehidupan sehari-hari masyarakat pesantren atau masyarakat santri. Bagaimana tadi ya mereka memasak, bagaimana hubungannya dengan kiai-kiai di Timur Tengah ya, dan seterusnya. Bagaimana misalkan kalau ada seorang santri ingin mengundang seorang kiai menghadiri nikah dan seterusnya. Itu jadi menurut saya sesuatu yang unik yang menjadikan kita lebih luas dalam mengkaji hasanah pondok pesantren di Nusantara ini ya, dengan kasus contoh pondok pesantren Komarudin ini. Itu barangkali Mas Abror, teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya menarik ya kalau kita bisa baca sama-sama tadi naskah-naskahnya itu Mas Abror, tapi karena waktu ini sudah tahu sudah jam 5 ya. Jadi nanti mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi hasil digitalisasi kami di Endangered Archive Program 1564 bisa tayang di webnya, sehingga Bapak Ibu juga bisa mempelajari ya lebih lanjut dan kita sama-sama bisa mengambil manfaat dari naskah-naskah itu. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus atas pemaparan materinya yang luar biasa terkait digitalisasi manuskrip di pesantren Komarudin, yang tadi disebutkan ada sekitar 200 koleksi ya Mas ya, dengan keragaman dari mulai yang berbicara soal keilmuan, kemudian genealogi, metode genealogi keilmuan itu sendiri atau keluarga, juga kehidupan sehari-hari. Bahkan manuskrip yang jenis kitab pun juga beragam, ada yang berbentuk nazom gitu kan, atau kemudian yang non nazom, yang prosa, ada yang berbentuk catatan, ada yang berbentuk komentar gitu kan. Yang menariknya kan kitab ini kan ada juga yang berbentuk komentar, itu menunjukkan bahwasanya penulisnya tidak hanya membaca dan menyalin, tetapi juga aktif gitu kan, menulis secara aktif itu kan. Selanjutnya para peserta, Bapak Ibu sekalian, kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada Bu Sastri yang dari tadi sudah menyimak. Bu Sastri ini dari BRIN, Bapak Ibu sekalian, juga dari Zuriyah Pesantren Komarudin yang juga menyimak di kesempatan hari ini. Selanjutnya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu peserta posonan manuskrip kali ini, kita memasuki sesi diskusi. Ya, silakan kurang lebih 20 atau 30 menit ke depan kita akan melakukan diskusi, tanya jawab. Silakan barangkali yang mau bertanya bisa melalui kolom chat atau raise hand untuk bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Atau mau membaca resep masakannya, Mas? Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah menyiapkan pertanyaan. Oh, ini sudah ada yang lewat kolom chat. Ini Mas Agus, ada satu pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat dari Ibu Rodiah ya. Ini ada pertanyaan, Pak, maaf, adakah yang mencirikan suatu manuskrip itu ditulis oleh seorang guru, misal digunakan untuk mengajar, jika manuskrip itu tidak ada keterangan penulis atau tahun ditulisnya? Ini mau ditampung dulu atau langsung direspon, Mas Agus? Langsung respon aja ya. Oh ya, silakan. Iya, ya ini menarik ya pertanyaannya. Jadi kita juga banyak menemukan catatan buku-buku not ya, buku-buku pelajaran sebetulnya yang itu kalau dari formatnya saya bisa katakan itu digunakan di kelas ya, atau di pengajian gitu ya. Kita bisa ketahui ya dari ini, misalkan pelajaran apa itu ada keterangannya. Nah, itu tadi yang saya lupa juga, sebenarnya perlu juga kita sampaikan, ada beberapa naskah yang menunjukkan bahwa catatan-catatan itu adalah catatan-catatan pelajaran dari seorang siswa atau santri begitu.
Nah, selain juga yang menarik adalah ada beberapa naskah kitab ya yang ada interlinear translation-nya, ada terjemahan antar barisnya ya. Nah, itu yang sebetulnya juga menunjukkan bagaimana aktivitas pembelajaran terjadi ya. Jadi ketika sampai sekarang kan masih terjadi ketika kita mengaji di pesantren itu kan ngapsai ya kalau kami bilang, atau maknani ya, atau orang Sunda ngalogat biasanya. Kalau orang Jawa maknani atau ngapsai itu kan masih terjadi sampai sekarang dengan makna gandul atau makna pegon dengan aksara pegon ya Jawa. Itu apa namanya, ada juga kayak kami temukan di beberapa naskah yang kami apa namanya, kami kaji atau kami digitalisasi, dan itu tentu saja menunjukkan aktivitas pembelajaran. Jadi naskah itu bukan sesuatu yang disalin untuk dikoleksi semata menjadi barang, ya barang pajangan, kelangenan gitu, tanpa ada apa namanya aktivitas yang yang ditunjukkan dari naskah itu. Jadi naskah itu sendiri menunjukkan adanya aktivitas keilmuan di dalamnya, ada aktivitas pembelajaran, ada aktivitas diskusi di dalamnya. Tadi seperti yang contoh kitab Safinah itu juga menunjukkan aktivitas dialog ya di sana. Ada aktivitas dialog, ada tradisi intelektual yang ditunjukkan di sana. Jadi ada, jawabannya sangat ada. Apa namanya, kalau mencirikan satu manuskrip itu apa digunakan untuk mengajar. Baik, terima kasih Mas Agus. Ini ada yang sudah raise hand. Pak Khairul Fuad ingin bertanya secara langsung. Silakan Pak Khairul Fuad, bisa langsung open mic-nya. Terima kasih Pak Mas Moderator yang Mas Abror yang memberikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin yang ingin saya tanyakan ke Mas Agus Siswanto tadi, kaitannya dengan yang tadi Mas Agus tayangkan ya, qosidah ya. Jadi menyebutkan qosidah yang ditulis oleh kiai dari pesantren tadi itu, kira-kira bisa diasumsikan nggak ya qosidah yang dimaksudkan itu seperti qosidah dalam puisi Arab ya, klasik ya. Qosidah kan sering diartikan sebagai konvensional Arabik putri ya, yang di situ ada beberapa konvensinya ya. Kalau tadi bentuknya sih memang itu seperti memang itu konvensinya puisi Arab itu seperti puisi Arab klasik seperti itu ya. Ada dua hemistik gitu kan. Nah, tapi apakah memang ini ada asumsi seperti itu nggak? Ada salah satu konvensinya itu ada yang disebut dengan dzikrul atlal gitu kan. Apa namanya? Menyebutkan puing-puing kalau diartikan. Itu ada nggak, Mas? Kalau di dalam dzikrul atlal itu kan ada istilahnya, ada fakhomah, ada ghazalah, ada macam-macam. Itu kira-kira ada nggak ya Iya. qosidah yang dimaksud, atau memang sekadar hanya itu puisinya saja? Karena di dalam konvensi Arab klasik itu sebelum masuk kepada isi itu kan, kalau kita konversikan ke pantun maupun syair itu, ketika sebelum masuk ke isi itu ada sampirannya. Nah, sampirannya itu berupa konvensi dalam puisi Arab klasik itu tadi ada penyebutan yang diistilahkan dengan fahoma, atharo, ratapan terhadap puing-puing, kemudian mencintai Ghazala itu menggambarkan perempuan-perempuan yang ada pada waktu itu. Apakah ada diasumsikan seperti itu, atau hanya isinya saja, Mas? Terima kasih, Mas. Ya, langsung saya jawab Assalamualaikum. ya Mas Abror. Ya, silakan. Ya, tentu saya bukan seorang ahli arut ya, Pak Fuad. Bukan seorang ahli arut wal qawafi. Nah, itu justru ini menjadi tugas selanjutnya, riset selanjutnya, apakah itu memiliki apa
memiliki standar sesuai dengan standar-standar ilmu arut tempo api itu menjadi riset lanjutan ya, tapi sepengetahuan awam saya di bidang arut ya, di bidang puisi Arab itu ya memang dari sisi tampilan mungkin lariknya gitu dan kata ya, jumlah kata dan seterusnya itu ya ada kesamaan, tetapi apakah lebih detailnya lagi itu perlu dipelajari lebih lanjut, dan ini bisa menjadi satu kajian tersendiri ya, bagaimana misalkan penguasaan ilmu arut ulama-ulama Nusantara dan diterapkan di dalam karya-karyanya sendiri, itu menjadi satu kajian penting ya, bagaimana misalkan apa namanya ulama Nusantara misalkan mengadaptasikan ilmu arut ya dalam tradisi puisi Arab dalam konteks puisi-puisi Arab yang digunakan di Nusantara atau di Indonesia atau di Jawa. Misalkan saja kita bisa terapkan misalkan dalam konteks ini, misalkan karya-karyanya Kiai Ahmad Rifai kali salah, kan itu hampir semuanya bentuknya puisi. Ya, tapi puisi Jawa. Tapi apa namanya bentuk syairnya itu seperti formatnya seperti bentuk puisi Arab. Nah, itu kan perlu tapi itu seperti sudah dikaji oleh Pak Adib ya dalam disertasinya. Nah, untuk yang ini memang perlu dikaji lebih lanjut. Bagaimana kesesuaian dengan standar puisi Arab. Saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab ini karena bukan ahli ilmu arut ya. Jadi bisa menjadi kajian lebih lanjut, tapi diperluas konteksnya, misalkan bagaimana penerapan dan adaptasi dari konvensi ilmu arut ya, ilmu puisi Arab itu dalam penggubahan qasidah atau puisi-puisi Arab di Nusantara, itu juga menjadi hal yang menarik. Tapi bahwa ini ada atau berdasarkan setidaknya atau didasarkan atau mengacu pada sedikit atau banyak standar dalam ilmu arut, iya, karena di dalam naskah-naskah yang lain kami juga menemukan mungkin ada 2 atau 3 naskah yang isinya ilmu arut gitu. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa ya ulama-ulama di sini ya dalam konteks ini di Pondok Pesantren Komarudin itu ya juga memahami ya banyak tahu tentang ilmu arut begitu. Tapi bagaimana persisnya, nah itu yang perlu dikaji lebih lanjut gitu kira-kira Pak Fuad. Yes. Pak Fuad, itu barangkali respon yang bisa diberikan oleh narasumber. Terima kasih Mas Abror. Ini ada dulu masuk ya, barangkali direspon satu persatu dulu. Ya, sebentar. Ini ada pertanyaan dari Mas Khairul Huda terkait tema manuskrip atau isi ya, manuskrip di pesantren Komarudin. Ini bertanya apakah ada manuskrip yang membahas terkait dengan hadis atau ilmu hadis, Mas Agus? Ya. Mana Mas Khairul Huda ya? Oh iya. Ya. Seingat saya ada, tapi bukan membahas maksud saya, tapi itu tentang hadis. Jadi kumpulan hadis ya. Saya lupa di kode yang mana, tapi ada. Saya menemukan hadis, jadi kumpulan-kumpulan hadis ya. Jadi nanti Mas Khairul Huda nanti kalau ini sudah tayang bisa dicarilah. Itu ada hadis, ada kumpulan-kumpulan hadis itu. Ya meskipun juga tidak banyak barangkali ya. Jadi setahu saya ada 2 atau 3 ya naskah tentang hadis, isinya hadis, kumpulan hadis di koleksi Komarudin ini. Itu Mas Abror. Baik. Nanti insya Allah akan kami share di grup ya Mas ya, kalau namanya akses digitalnya sudah dipublikasikan dan akan kami berikan biar teman-teman yang penasaran dengan isi koleksinya bisa langsung melihat secara langsung di di British Library di koleksi digitalnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Sabik Win Sunan Ampel. Bagaimana naskah manuskrip di pesantren Komarudin
dapat digunakan sebagai sumber sejarah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Apakah naskah tersebut menjadi pokok perkembangan pemikiran Islam di abad kala itu? Gimana, Mas? Wah, Silakan direspon. ini diskusinya panjang ini ya, diskusi filsafat ilmu. Ya kalau saya sempat terpikir begini. Jadi digitalisasi program-program digitalisasi manuskrip pondok pesantren di pesantren-pesantren itu sebetulnya membantu atau setidaknya mengarahkan juga dalam konteks upaya rekonstruksi genealogi dan epistemologi keilmuan pesantren di masing-masing ya. Nah, memang butuh data yang banyak ya. Tapi kalau bicara kasusnya Pondok Pesantren Komarudin, itu bisa saya katakan sebagai sumber sejarah. Apalagi tadi jelas sekali ada angka tahun di situ ya. Ada banyak angka tahun ya yang apa namanya yang kita bisa rujuk. Misalkan mulai dari berdirinya, kemudian misalkan masa keemasan dari perkembangan keilmuan pesantren di situ yang dibuktikan dengan banyaknya penulisan, pemberian komentar, penyalinan itu di tahun-tahun berapa. Itu bisa kita menjadi sumber sejarah satu pondok pesantrennya dan bisa menjadi satu tipikal contoh perkembangan keilmuan pesantren dimanapun mungkin ya seperti itu. Karena ya kalau kita misalkan mengamati naskah-naskah yang ada itu ada banyak angka tahun yang disebutkan, ada banyak tokoh nama-nama tokoh yang disebutkan gitu. Mungkin juga nama-nama tempat ya yang itu mengacu dan masih kita bisa klarifikasi sampai sekarang ya ada banyak zuriyah yang kita bisa klarifikasi, kita konfirmasi dari naskah-naskah itu sehingga bisa menjadi sumber sejarah ya. Sangat bisa menurut saya dan kalau mau ditulis ya inilah momen yang tepatnya gitu. Apa namanya jadi naskahnya sudah ada, tinggal kita menulis bagaimana misalkan sejarah keilmuan atau karakter keilmuan satu pesantren tertentu berdasarkan manuskrip. Atau yang mungkin belum banyak digali, yang belum banyak ditulis orang adalah misalkan skriptorium pesantren. Tipikal skriptorium pesantren itu seperti apa sih? Selama ini yang ada itu lebih banyak generik saja ya. Maksud saya umum. Lebih banyak yang umum, misalkan statement bahwa skriptorium pesantren itu menghasilkan kitab-kitab keilmuan pesantren gitu. Atau cerita-cerita tentang keislaman begitu ya. Tapi toh pada kenyataannya lebih dari itu kan tadi kita lihat. Ada banyak hal yang bisa kita gali dari naskah-naskah itu. Kalau misalkan tadi soal masakan saja, kalau beberapa yang cerita yang sampai kepada saya itu biasanya masakan itu ditulis dan diacu itu ketika ada momen-momen tertentu, ada acara-acara tertentu, misalkan haul atau apa. Makanya tadi masakan-masakannya masakan-masakan yang ya apa eh, apa misalkan kambing gitu ya, gulai kan, opor itu kan masakan-masakan yang biasanya disajikan dalam momen-momen tertentu gitu loh. Nah, itu yang dari situ saja kita bisa apa namanya oh ternyata apa namanya dalam tradisi pencatatan pesantren itu ada banyak hal yang bisa digali dari situ. Itu Mas Abror. Begitu ya. Baik, terima kasih, Mas. Ini Mas. ada yang sudah raise hand, Ibu Ya, Rodiah ingin bertanya secara langsung. Silakan Ibu Rodiah bisa langsung open mic-nya dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Baik, terima kasih Bapak. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam ya. baik. Menanggapi pertanyaan saya yang tadi, ada nggak sih yang mencirikan bahwa manuskrip tersebut itu ditulis oleh seorang guru, misalkan ditulis oleh si A ingin mengajarkan kepada muridnya, beliau menulis dulu, misalkan kalau di saya ada Mbah Fadol itu ketika ingin mengajarkan apa pelajarannya itu menulis dulu baru diajarkan kepada muridnya. Adakah yang mencirikan bahwa itu ditulis oleh seorang guru, misalkan dari taklikotnya itu lebih banyak taklikotnya dan sedikit interliniernya atau gimana? Ada nggak?
Ya, ya. Ya, ini secara spesifik mungkin kita perlu gali lagi ya, tapi dari sisi contoh yang saya berikan tadi, misalkan Safina itu sudah menunjukkan eh, apa namanya kasus seperti itu ya. Meskipun ada banyak itu, tapi yang kita temukan itu yang naskah-naskah yang biasanya digunakan dalam kelas di pelajaran itu naskah-naskah yang sudah abad-abad awal abad 20 ya. Itu sistem madrasah sudah dikembangkan ya. Nah, itu yang banyak, tapi secara harfiah menyebutkan misalkan bahwa saya menyalin kitab ini sebagai tujuan untuk disampaikan dalam pelajaran ini. Nah, itu yang belum kami temukan atau kami belum menemukan ya. Atau kami ya belum membaca sampai situ. Nah, ini yang juga menarik. Tapi fenomena generiknya, fenomena umumnya ada banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa naskah itu ya digunakan sebagai sumber belajar gitu. Terlepas dari apakah itu ditulis oleh seorang guru ya sebelumnya, kemudian ditujukan. Tapi misalkan terjemahan terbaris, itu kan sangat menunjukkan bagaimana naskah itu digunakan dalam proses pembelajaran. Gitu. Atau misalkan kumpulan, jadi satu naskah dengan kumpulan teks yang kadang-kadang nggak sampai selesai. Nah, itu juga menurut saya itu menunjukkan bagaimana sih sebetulnya satu teks itu disalin itu sebagai suatu cara menyalin satu pelajaran tertentu. Tapi kok nggak selesai, ada pelajaran yang lain dia lanjutkan. Nah, itu menurut saya, dan itu bahan naskahnya adalah bahan naskah biasanya buku-buku catatan ya yang tadi saya katakan itu sudah di abad ke-20 ya, atau abad 20 sudah sudah masuk buku-buku tulisan ya, tapi masih ditulis tangan. Misalkan 1930-an, 1920-an, 1940-an itu sudah masuk buku-buku tulis cetakan, tapi ditulis dengan tangan, dan itu biasanya teks-teks yang digunakan dalam pelajaran. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Rodia ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agus. Ya, semoga bisa menjawab ya Bu Rodia. Ini ada satu pertanyaan dari Rizky Putriani, tapi sebelum merespon pertanyaan ini, kami mengingatkan kembali kepada para Bapak Ibu peserta Pesona Manuskrip, itu sudah kami share link presensi, silakan bisa diisi ya untuk keperluan absensi dan pembuatan sertifikat gitu ya. Oh, ini ada yang sudah resen, tapi ini Mas bisa merespon yang dicek dulu. Nanti yang terakhir ada Kak Citro sudah resen. Ini satu pertanyaan dari Kak Rizky Putriani. Izin bertanya, bagaimana sumbangsi manuskrip kuno terhadap peradaban saat ini? Gimana itu Mas? Aduh, ini pertanyaan besar ya. Gimana cara jawabnya? Ya banyak sekali ya. Soal karakter. Gimana sih sebetulnya karakter keislaman yang sudah dipraktikkan oleh para ulama gitu ya. Itu kan salah satu toolsnya, salah satu medianya kita bisa baca dari manuskrip begitu. Ya tentu sangat simplistik ya kalau saya bicara seperti ini, tapi kira-kira begitu. Ini pertanyaan yang tipikal ketika kita ya baru mengenali khasanah kekayaan manuskrip itu sebetulnya. Tapi itu sebetulnya menjadi pemicu kita untuk menggali lebih jauh bagaimana isi kandungan baik atau sejarahnya dari manuskrip itu sendiri. Tapi secara sederhana ya manuskrip itu adalah sumber sejarah ya. Peradaban masa kini itu tidak akan bisa ada tanpa ada sejarah di masa lalu. Jadi kalau kita mau membaca sejarah ya sumber-sumbernya harus dibaca. Sumber-sumber itu adalah diantaranya yang paling bisa kita akses ya, yang mudah kita akses sekarang ini ya mungkin manuskrip atau nanti ada sumber-sumber yang lain, misalkan tradisi lisan atau apa nanti ya. Nah itu. Jadi peradaban hari ini tidak akan ada tanpa ada sejarah di masa lalu, ya sejarah peradaban di masa lalu, dan sumber sejarahnya itu diantaranya ada di dalam manuskrip. Itu saya kira jawaban sederhananya. Oke,
Mungkin Mbak Zikra ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja boleh ya, moderator? Ya, silakan, Mbak. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Pak Agus, Mas moderator dan Pak Agus. Di sini mungkin balik lagi karena saya bukan dari latar belakang tradisi pesantren ya, tapi memang saya tertarik ke ranah manuskrip ini karena hanya karena saya waktu sekolah dasar dulu mendapat pelajaran baca tulis Arab Melayu, hanya bermodalkan itu. Lalu ketika saya masuk di jurusan bahasa sastra Arab, saya terinfluence dan tertarik untuk meneliti manuskrip-manuskrip yang ada di Minangkabau itu, terutamanya yang berbahasa Melayu, karena waktu itu saya merasa cukup bisa membaca manuskrip-manuskrip yang beraksara Jawi seperti itu. Nah, ini balik ke tadi itu yang saya manuskrip yang ada interliniernya, bukan, tapi lebih ke folia yang seperti tadi itu yang Pak Agus tampilkan. Nah, kalau saya pernah membaca manuskrip, beberapa manuskrip Melayu itu, kalau dia ada catatan-catatan tambahan apa gitu kan dia ada tandanya. Tapi karena mungkin saya tidak familiar dengan naskah-naskah yang memiliki folia sebanyak itu, bagaimana sifat triknya kita itu bisa menangkap bahwa oh folia ini tuh atau catatan pinggir yang ini tuh bahasanya di part yang baris yang kesini, yang pertama atau baris yang kedua, itu bagaimana cara menkirimkannya. Kalau saya pernah baca, kalau di Jawi kan dia kadang ada tanda, misalnya dikasih kayak tanda ini gitu oleh si penulisnya, atau misalnya dikasih tanda titik berwarna merah, terus kadang dia ada ditandain juga di folia di sampingnya itu. Tapi kalau misalnya naskahnya seperti yang Pak Agus tampilkan tadi itu kan lumayan, itu saya juga melihatnya menarik, tapi saya nggak tahu dari mana akan memulai membacanya kah atau mengkajinya, seperti itu Pak Agus. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator dan Pak Agus. Ya, makasih Mbak Zikra. Main-main ke BRIN Mbak Zikra, nanti kita banyak diskusi. Ya, kalau untuk kasusnya Safinah tadi, itu mau tidak mau kita harus bandingkan dengan teksnya, teks utamanya atau teks yang memang populer dan tersebar, sehingga kita bisa tahu oh ini bukan teks yang dari kitab Safinahnya, tapi ini adalah komentar dari misalkan Mbah Soleh Sani gitu. Itu yang dilakukan, setahu saya dilakukan teman-teman juga di teman-teman di Pondok Pesantren Komarudin ya. Jadi itu kan sebetulnya kalau kita mau mengocei ya, mau belejeti, mau apa namanya ya, mau mengungkap gitu kira-kira hubungan-hubungan interteks, kira-kira begitu ya. Ya kan mau tidak mau prasyaratnya itu kita harus membaca teks-teks yang kita asumsikan punya hubungan gitu ya, Mbak Zikra ya. Jadi misalkan kita mau mengkaji tadi kitab Safinah ini, salinannya atau komentarnya Mbah Soleh Sani ini, kemudian kita bandingkan dengan teksnya, teks utamanya, teks yang memang saya berusaha menghindari istilah teoritisnya ya dari interteks. Mungkin teks yang sudah dikenal ya, kitab Safinahnya sendiri, dengan naskah yang kita temukan, yang itu disalin atau dikomentari oleh Mbah Soleh Sani. Dan mau tidak mau kita harus bandingkan. Saya juga mungkin tidak selalu hafal dengan kitab Safinah ya teksnya. Ada juga yang teman-teman hafal lah, yang Safinah itu hafal. Tapi saya tidak hafal. Nah itu saya bandingkan. Mau tidak mau saya harus buka kitab itu dan saya harus bandingkan. Oh mana nih bagian ini yang nggak ada ternyata di sini gitu. Dan bahkan sampai pada kesimpulan kalau teman-teman yang pinter-pinter ngaji kitab itu di pesantren Komarudin,
salah satu titik perbedaannya antara Safinah yang diriwayatkan oleh Mbah Soleh Sani ini atau yang dikomentari oleh Mbah Soleh Sani ini dengan kitab Safinah utamanya yang karangan Salim bin Sumer Al-Hadrami ini, itu ada satu bab yang tidak ada di dalam Safinahnya komentar dari Mbah Soleh Sani. Kalau tidak salah haji, bab akhirnya. Itu hampir dari 3 atau dari 2 salinan itu tidak ditemukan bab haji. Tidak tahu apakah tidak sampai ke situ nulisnya atau memang ada alasan tertentu sehingga tidak masuk ke dalam bab haji. Itu kan satu yang menarik. Nah, menurut saya itu tidak bisa dilakukan kalau kita tidak membandingkan dengan kitab Safinahnya sendiri. Menurut saya begitu. Menurut saya gitu kira-kira, Mbak Zikra. Makasih. Baik, terima kasih Mas Agus. Semoga jawaban nanti bisa menjawab ya Kak Zikro ya. Ini Mas Duha ada nih dari Gimana Mas? ada Mas Duha nih dari santri Komarudin yang lagi studi di luar nih, mungkin mau komentar. Oh ya, silakan barangkali. Apa? Oh, iya. Monggo Mas Duha, bisa nggak? Silakan. Nuwun, ngapunten. Iya. Gimana? Lagi subuh di sana atau sudah siang? Mungkin kalau masih di Yerusalem. Maaf ya tadi tidak apa sih tutup mikrofon. Boleh hanya ingin menambahkan yang bagian yang dijelaskan Mas Agus barusan tentang bab haji yang tidak ada. Bab som sebenarnya juga tidak ada di Safinah yang di Mbah Soleh Sani, dan itu menunjukkan apa pertumbuhan teks Safinah sebenarnya, karena teks aslinya niku cuman sampai bab zakat seperti yang ada di salinan di Komarudin yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumer itu. Kemudian yang Saum itu ditambahkan oleh Syekh Nawawi Banten. Kemudian yang haji niku ditambahkan oleh saya lupa, tapi niku perkembangan lebih belakangan lagi setelah masa Syekh Nawawi Banten. Dan Syekh Nawawi Banten itu contemporary ya, satu masa dengan Mbah Soleh Sani yang juga nama aslinya Nawawi, sehingga kami punya 2 Nawawi Banten dan Nawawi Bunga. Dan itu berarti tulisannya Syekh Nawawi pada masa Mbah Nawawi Bunga itu belum tersebar sebegitunya sampai ke Indonesia katakanlah, sehingga itu juga membuat kami bertanya kapan, yang pasti setelah masa Mbah Soleh Sani menyalin itu, tapi tepatnya kapan teks tambahannya Syekh Nawawi sampai ke Jawa dan oleh siapa dibawanya, bagaimana rutenya, dan di Jawa itu mulainya dari mana disebarkannya dan lain-lain. Tapi dalam hal itu Mas Agus mengingatkan saya pada berbagai pertanyaan yang muncul ketika kami bahas kitab Sekamen Safinah. Itu kan kitab yang sangat populer dan karena tidak diterjemah kata per kata, kalau sekilas saja kita melihat akan ya ini kita salinan kitab Safinah terus ya sudah gitu. Tapi kalau kita ngoncei, mengupas lebih dalam, kata Mas Agus tadi, ternyata banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya kita nggak tahu jawabannya, belum tahu jawabannya sebenarnya. Tapi sebenarnya saya punya pertanyaan juga terhadap Mas Agus. Kalau tadi kan tambahan, kalau sekarang pertanyaan nggak apa Mas Agus? Monggo. Jadi kami di Komarudin sendiri ini kan punya kajian tim kajian manuskrip, walaupun untuk diseminasi risetnya ternyata sudah didahului oleh Mas Agus di LFC ini, tapi kami punya beberapa pertanyaan, dan salah satu hal besar yang kami tanyakan itu adalah
mungkin singkatnya ngeten. Teks di Komarudin itu umumnya adalah teks yang ditulis oleh orang Hadram Yaman, termasuk Safinah ini. Terus nanti ada lagi bukan Khotimah Hadramiyah, tapi ada Minhatul Fatah yang itu tulisannya muridnya Syekh Salim bin Sumer, Syekh Amari. Terus banyak lagi teks lagi yang itu muaranya ke Yaman, teks utamanya. Tapi ketika kami mengkaji para teksnya, periteksnya, ternyata tambahan-tambahan yang ditambahkan oleh Mbah Tolesani, baik di margin ataupun di karena ada di folio pertama, ada di folio terakhir, ya Mas. Ada beberapa teks tambahan yang nempel di teks utama dan itu diambilkan dari ulama-ulama Makkah. Kami jadi berpikir apakah sebenarnya ada pergeseran di abad ke-19 itu kiblatnya dari Yaman ke Mekah, dan apakah ada perbedaan antara kalau di Komarudin kebanyakan teksnya fikih ya, fikih Yaman dan fikih Mekah. Kenapa teks utamanya Hadromi, tapi teks pelengkapnya yang ada di marginnya adalah teks Mekah. Barangkali Mas Agus yang di print kan, jadi pandangannya lebih perikop, gimana? Ya, ya, menarik ini Mas Dua. Saya juga jadi tersadarkan ya sejarah teks. Jadi sesungguhnya yang kelihatannya sederhana itu Safinah gitu saja itu bisa kita lihat sebagai satu pertumbuhan teks sendiri gitu ya. Ini yang juga memicu riset yang lebih dalam dari koleksi itu. Kemudian soal perpindahan atau pergeseran dari tradisi Yaman kemudian ke Makkah. Nah, itu yang juga saya tidak bisa nih menjawab sepuasnya bagaimana, tapi ya kalau sepanjang abad 19 sampai 20 kan kita sama-sama tahu memang tradisi keilmuan Islam itu memang banyak dipengaruhi dari Makkah ya, abad 19, abad 20 awal gitu. Nah, itu juga mungkin yang memicu ya, ada banyak faktor yang mendorong ya, banyak hal lah ya, geopolitik dan seterusnya, mungkin juga ya sejarah geopolitik tadi gitu ya yang mengarahkan itu. Tapi asumsi itu juga diuji juga bagaimana dengan kondisi di pondok yang lain gitu ya, pesantren yang lain. Kan masalahnya kita tidak punya sumber yang cukup untuk menguji itu ya. Sampai sejauh ini belum banyak pesantren-pesantren yang mungkin membuka koleksinya sehingga kita bisa mengkaji dan menguji apakah asumsi ada pergeseran dari Yaman ke Makkah itu betul-betul merata, atau ini kalau hanya kasusnya Komarudin menjadi menarik. Tapi jawaban mengapanya itu, nah itu yang saya tidak bisa menjawab dengan memuaskan ya, mengapa. Jadi tapi secara umum ya mungkin ada faktor geopolitik tadi yang mengubahkan dinamika intelektual Islam pada masa itu gitu ya. Kita tahu ada banyak tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh ulama kita yang pertumbuhan keilmuannya itu sejak abad 19 sampai 20 yang kita warisi sekarang ya, pemikiran-pemikiran dan legasi-legasi itu kan dari abad 19 dan awal abad 20, dan itu kiblat Makkah sungguh penting bagi mereka gitu ya. Saya tidak tahu persisnya bagaimana ya. Tapi ya pertanyaan itu memang cukup perlu ditindaklanjuti dengan riset ya. Saya sendiri tidak sadar kalau catatan-catatan pinggirnya itu lebih banyak tradisi Makkah ya. Saya tidak tahu. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya, Mas Duha, kalau sudah pulang. Tapi menarik ya, menarik. Gitu Mas Duha, jawaban saya sementara.
Terima kasih Mas Agus. Semoga apa yang disampaikan respon tadi kepada Mas Duha bisa menambah bisa mencerahkan, bisa sedikit mencerahkan. Dan juga terima kasih Mas Duha atas penambahan informasinya terkait manuskrip di Komarudin. Tidak rasa ini sudah menjelang waktu maghrib, Mas Agus. Ya. Jadi masih Saya udah peserta sendirian di kantor. masih banyak yang menyimak. Jawaban tadi sekaligus menutup sesi diskusi pada hari ini. Tapi sebelum itu silakan Mas Agus untuk menutup sesi diskusi kali ini sebelum nanti kami moderator menutupnya. Silakan Mas Agus untuk ditutup. Ya, terima kasih ya Lingkar Filologi Ciputat, dan sebetulnya saya harus banyak berterima kasih kepada Zuria, pada para kiai, para ulama, para santrinya ya yang betul-betul terbuka untuk membuka akses khasanah intelektual Pondok Pesantren Komarudin sehingga kita bisa lebih dalam menggali ya untuk perkembangan ilmu pengetahuan, ya, kebudayaan kita dan seterusnya. Dan tanpa ada keterbukaan seperti itu, mungkin diskusi ini tidak akan ada gitu ya. Dan saya sangat berhutang pada keterbukaan, dan ini hanya menjadi satu pemantik saja untuk dikaji lebih lanjut naskah-naskah itu. Jadi PR selanjutnya lagi-lagi yang sangat sering dikatakan pekerjaan rumah selanjutnya untuk digitalisasi adalah kajian. Kajian itu yang masih harus kita lakukan terus sehingga kemanfaatan dari digitalisasi manuskrip itu betul-betul kita bisa rasakan. Dan sekarang ada banyak sumber untuk mengkaji itu. Tadi ada Dreamsy ya sudah mengkoleksi 79, nanti NT, dan nanti ada IEP. Dan Pondok Pesantren Komarudin sendiri yayasannya juga sudah membangun repositori sebetulnya, dan itu bisa kita manfaatkan untuk mengkaji lebih jauh. Tadi ada teman-teman yang banyak pertanyaan yang terkait koleksi ini, nanti bisa ya tersambungkan ya komunikasinya dengan para zuria, para keluarga, dan para santri di Pondok Pesantren Komarudin. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Sebelum kita akhiri, Mas ke mute Mas Abror. Ya, terima kasih Mas Agus ya. Sebelum kita akhiri, silakan teman-teman untuk bisa on cam karena kita akan foto bersama ya sebelum kita tutup. Ini ada dua slide ya, 2 page. Silakan teman-teman yang belum on cam, yang bisa on cam bisa. Wah, apa kabar Mas Duha? Ya, izin saya screenshot ya. Ini ada dua page. Ini saya mulai dari page pertama dulu. Dalam hitungan ketiga, silakan bisa ambil posisinya gitu ya. Saya hitung dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Informasi dari kami, insya Allah kita masih ada 4 sesi diskusi posonan manuskrip ke depan ya. Dan nanti untuk diskusi yang akan datang kita akan membahas terkait manuskripnya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami yang tadi sudah beberapa kali disebut oleh Agus ya. Ada salah satu manuskripnya yang dari Leiden yang mengkritik soal tarekat di Malaysia. Nanti akan disampaikan oleh Mas Iqbal, alumni Fakultas Adab dan Humaniora dari UIN Syarifudin Jakarta. Oke, itu saja dari saya Muhammad Abror selaku moderator undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.